Selamat malam ibu-ibu, selamat kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan. Terima kasih saya masih diberi kesempatan pada malam ini untuk berada di tengah-tengah ibu. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita akan nyanyikan satu nyanyian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik ke Allah Kudus turun. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik ke Allah Kudus turun. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau malam ini kami boleh berkumpul melalui ibadah online, di mana kami akan kembali mendengarkan sedikit firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, supaya setiap firman Tuhan yang kami datang mendengar akan mendatangkan kekuatan bagi kami, akan mendatangkan kesehatan bagi kami, dan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya mengucap syukur pada Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan ini. Kita akan saya diberikan tema yaitu kuasa menghancurkan musuh, di mana terdapat dalam ayat Matius 10 ayat 1. Kita akan baca Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan kita. Di ayat Matius 10 ayat 1 itu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa pada muridnya untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan kita. Ini adalah nasihat Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia memberi nasihat pada murid-muridnya karena dia tahu murid-muridnya adalah sebagai manusia yang seringkali membuat kelemahan dan kekurangannya. Jadi dia memberikan wajangan supaya dia dapat, kalau Tuhan Yesus pergi, dia dapat menolong dirinya sendiri. Dan kita baca juga di dalam ayat Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita baca sekali lagi. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Di antara dua ayat ini, Matius 1 dan pada Lukas yang ke-10, sama-sama Tuhan memberi kuasa, memberikan kuasa. Kalau di Matius 10 Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa pada mereka. Ya kan? Di Lukas 10 ayat 19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Yesus telah memberikan kuasa ya kepada murid-muridnya untuk mendapat kekuatan melawan segala musuh-musuh.
musuh-musuh yang akan membahayakan mereka. Semua kejahatan apapun bentuknya yang terjadi di dunia ini adalah karena perbuatan iblis. Sebab ada tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi kalau pencuri datang hanya untuk membinasakan dan membunuh, tapi kalau Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Inilah kenyataan perbuatan iblis di akhir zaman ini. Semakin banyak roh-roh jahat yang mau menyeret dan menghancurkan manusia. Karena itu kita harus tetap waspada dan kita mau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kata di sini, kita mau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita akan baca lagi Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi dikatakan di sini, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan kita harus berdoa setiap waktu, setiap saat. Dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Jadi Yesus mengajarkan kita untuk selalu berdoa senantiasa yang tidak putus-putusnya. Dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti mampu untuk mengalahkan iblis dengan segala tipu daya muslihatnya. Sebelum iblis mendekat, kita usir dan lawanlah ia dalam nama Tuhan kita. Jangan kita tinggal diam menunggu Tuhan. Jangan kita diam menunggu. Jangan kita diam menunggu Tuhan melakukan untuk kita. Karena Tuhan telah memberi kekuasaan untuk kita. Kita harus melawan. Kita baca Yakobus pasal 4 ayat 7. Dikatakan di sini, ya, Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk artinya kita selalu membaca firman Tuhan. Selalu membayangkan firman Tuhan dan membacanya. Itu dikatakan tunduk kepada Tuhan. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Jika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendekatkan kepada Tuhan, mendekat kepada kita. Tapi kita kalau menjauh dari Tuhan, Tuhan pun menjauh dari kita. Mengapa Tuhan tidak mengusir iblis untuk kita? Mengapa? Dikatakan di sini mengapa Tuhan tidak mengusir iblis untuk kita. Sebab Tuhan telah memberi kita kuasa untuk melakukan segala perkara di dalam nama-Nya. Sebab Tuhan memberi kita kuasa untuk melakukan segala perkara dalam nama-Nya. Karena Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita. Jadi Tuhan mau melihat bagaimana, apakah kita yakin bahwa kita dapat mengusir iblis. Karena Tuhan telah memberi kuasa kepada kita
di sini dikatakan Rasul Paulus memberitahukan bagaimana caranya melawan iblis dengan segala cara. Rasul Paulus memberitahukan bagaimana caranya melawan iblis dengan segala cara. Kita baca Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman kamu akan dapat melawan, dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yaitu panah api, yaitu tipu muslihat iblis. Dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Jadi kita dapat mengalahkan tipu daya iblis, yaitu iman kita, iman percaya kita. Kita percaya teguh, kita percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita. Maka dengan iman kita yang teguh, kita dapat mengalahkan semua panah api dari si iblis. Kita baca, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita mau selalu membaca firman Allah, maka disitulah kekuatan kita. Karena kalau kita kurang membaca firman Allah, kita kurang kekuatan. Tapi kalau kita selalu membaca firman Allah, kita mengerti firman Allah, maka itulah kekuatan kita yang dapat mengalahkan tipu daya si iblis. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk melawan iblis, karena di dalam diri kita ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi tipu daya muslihat iblis itu. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan iman kita. Sebab itu, pakailah kuasa Tuhan untuk melawan kekuatan musuh. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kita manusia tidak ada apa-apanya. Kita manusia tidak kuat untuk menghadapi situasi apapun. Terhadap iblis yang membuat tipu muslihat di dalam kehidupan kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kita mau belajar, kita minta, kita mohon kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan kuasa, maka kita pakailah kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita, supaya kita menang oleh tipu daya iblis yang pada saat ini semakin hari merajalela. Biarlah Tuhan selalu nantiasa memberi kekuatan kepada kita, dan kita mau pakai kekuatan itu untuk mengalahkan musuh. Terima kasih, haleluya. Kita akan nyanyikan lagi. Kita akan menyanyikan lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik ke kudus turun. Jadi kata kita menang. Kita menang di dalam peperangan. Kita menang bersama Yesus Tuhan. Kita menang di dalam peperangan. Kita menang atas segala setan. Karena kita tahu dia telah bangkit. Dia hidup dan dia naik ke surga. Dan Roh Kudus, ketika Yesus naik ke surga, maka dia memberikan penghiburan atau memberikan pertolongan melalui Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menjaga kita, untuk memberikan kemenangan kepada kita. Terima kasih. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kembali bersyukur pada kebaktian ini, Tuhan, di mana Engkau telah mengajarkan kami melalui firman Tuhan. Kami diberikan kuasa untuk dapat mengalahkan musuh
yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami manusia biasa yang tidak ada artinya tanpa kekuatan daripadamu, tanpa pertolonganmu, tanpa bantuanmu. Kami lemah. Karena begitu banyak tipu muslihat iblis yang akan menjatuhkan setiap orang yang percaya Tuhan. Tetapi dengan kekuatan yang daripadamu, kami memperoleh kekuatan untuk dapat mengalahkan segala tipu daya iblis bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus pada malam ini. Engkau lawati kami ibu-ibu semua yang ada, berikan kekuatan, berikan kesehatan, biar kami semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan. Dan kami berdoa juga mungkin di antara kami ada ibu-ibu yang sedang sakit, Engkau lawati, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka, supaya mereka boleh kembali berkumpul bersama-sama kami. Dan juga kami berdoa tak lupa kami membawa Bapak Gembala dan keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tolong Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau senantiasa berikan kekuatan pada Bapak Gembala kami terlebih Tuhan. Yang di dalam keadaan yang melemah Tuhan, kami percaya Engkau lah Allah penolong, Allah yang memperdulikan Bapak Gembala kami. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, supaya Bapak Gembala kami kembali sehat dan kuat untuk dapat melayani sidang jemaat yang ada Tuhan. Karena kami jemaatmu masih tetap membutuhkan Bapak Gembala kami untuk membimbing kami dari kebenaran sampai pada kebenaran Engkau datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.